Di tengah kobaran api, Reza segera datang menyelamatkan Mirsa di ruang pantry. Ranti dibuat meradang. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 17 Agustus 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Betapa terkejutnya Radit saat menyadari bahwa orang yang bersama Karina itu adalah Mirsa. Perasaannya pun langsung diliputi dilema. Teringat kembali kejadian di masa lalu bersama wanita yang masih sah menjadi istrinya itu. Ia membayangkan betapa hancurnya hati Mirsa jika sampai ia memilih untuk menemuinya. Apalagi kini dirinya sudah menikah lagi dengan Karina. Karena itulah Radit akhirnya memilih untuk tidak menemui Mirsa demi menghindari permasalahan baru yang pastinya akan muncul. Ia pun segera menghubungi Karina, memberikan 1000 alasan mendadak atas pembatalan pertemuan dengan Mirsa. Mendengar kabar itu, awalnya Karina merasa kecewa. Namun Radit tetap memintanya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Mirsa karena telah menolong Akira. Karina pun mengiyakan, lalu langsung menyampaikan kepada Mirsa bahwa suaminya batal untuk bertemu karena ada urusan yang mendesaknya. Mendengar hal itu, tentu saja Mirsa memaklumi, tanpa ia tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Karina kembali mengajak Mirsa mengobrol, hingga akhirnya percakapan tersebut membuat Mirsa menceritakan awal perjalanannya ke Jakarta. Ia mengaku sebenarnya ingin sekali mencari keberadaan suami dan juga putrinya yang telah terpisah selama 7 tahun. Mendengar cerita itu, tentunya Karina merasa iba, membayangkan betapa berat perjuangan yang dilakukan Mirsa. Namun Karina hanya bisa memberikan dukungan dan doa. Ia berharap Mirsa segera menemukan orang-orang yang dicarinya. Padahal di balik semua itu, tanpa Karina ketahui, orang yang tengah dicari Mirsa adalah suaminya sendiri, Radit, serta anak angkatnya Akira. Kini hanya waktu yang bisa mengungkap semua rahasia itu. Radit pun hanya bisa menghindar, meski tak mampu menghapus masa lalu kelamnya. Cepat atau lambat, semesta pasti akan berpihak pada Mirsa, membongkar semua yang disembunyikan Radit darinya. Salah satunya adalah pertemuan dengan Akira atau Nisa, putri kandungnya Mirsa. Sementara itu, di tempat lain, kejadian tak terduga menimpa Mirsa saat ia sedang bekerja. Saat berada di pantry menyiapkan teh hangat untuk para karyawan, tiba-tiba api membesar dari kompor hingga menimbulkan kepulan asap tebal yang memenuhi seluruh ruangan. Menyadari terjadi kebakaran, Mirsa sontak syok dan ketakutan. Ia berusaha menyelamatkan diri dari api yang terus membesar. Berteriak meminta tolong dengan harapan ada yang dapat mendengarnya. Namun dari luar, para karyawan justru hanya diam mematung. Tak seorang pun berani masuk ke pantry karena dianggap terlalu berbahaya tanpa memedulikan nyawa Mirsa yang terjebak di dalam. Akan tetapi, di balik sikap acuh mereka, ada seseorang yang peduli. Dia adalah Reza, pria berbaik hati yang segera berlari masuk ke pantry. Dengan keberanian penuh, Reza menerobos kobaran api dan asap tebal demi menyelamatkan Mirsa. Reza pastinya tak ingin Mirsa kehilangan nyawanya dalam musibah itu. Di sisi lain, Ranti yang melihat aksi heroik Reza sontak menahan langkahnya. Lalu dengan tegas melarangnya menyelamatkan Mirsa karena dianggap terlalu membahayakan. Namun Reza tak menggubrisnya. Ia tetap nekat masuk ke ruangan demi keselamatan Mirsa. Beberapa saat kemudian usahanya tidak sia-sia. Ia akhirnya berhasil membopong tubuh Mirsa yang lemah dan pingsan keluar dari pantry yang mulai hangus terbakar. Keberhasilan Reza menyelamatkan Mirsa pun disambut tepuk tangan para karyawan yang ada di sana. Namun berbeda dengan Ranti,
Ia justru kesal dan cemburu melihat keberanian Reza yang rela berkorban demi Mirsa. Padahal sejak Bella meninggal, Ranti begitu mencintai Reza. Kini rasa itu terganggu karena Reza justru lebih peduli pada Mirsa, yang menurutnya hanya seorang office girl. Setelah beberapa saat, Reza membawa Mirsa ke tempat aman untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Di tempat lain, Karina tampak mengobrol dengan Radit. Dengan polosnya, ia menceritakan rasa iba terhadap kehidupan Mirsa yang harus jauh-jauh datang dari Padang ke Jakarta, hanya untuk mencari suami dan putrinya. Ia juga memuji ketulusan hati Mirsa. Mendengar itu, hati Radit kembali teriris. Dadanya berdegup kencang karena ia benar-benar direma. Tanpa Karina ketahui, orang yang sedang dicari Mirsa itu sebenarnya adalah dirinya dan Akira. Namun Radit tentu tidak akan mengungkap rahasia itu. Ia berpura-pura ikut merasakan kasihan, lalu meminta Karina agar tidak terlalu dekat dengan Mirsa. Mendengar itu, Karina justru heran mengapa suaminya melarang. Padahal Akira begitu akrab dengan Mirsa. Bahkan ia ingin belajar tari Betawi darinya. Dari situlah Radit semakin panik. Karena jika hal itu benar-benar terjadi, cepat atau lambat semua akan terbongkar. Bahwa Mirsa dan Akira itu memiliki hubungan ibu dan anak kandung. Sementara itu di tempat berbeda, malam terasa begitu mencekam ketika Mirsa berada di sebuah lokasi sepi. Ia berjalan dengan perasaan was-was, merasa ada seseorang yang mengikutinya dengan niat jahat. Dugaan itu benar, tiba-tiba seseorang membekap mulutnya dari belakang hingga membuatnya pingsan. Pria misterius itu kemudian membawanya ke sebuah gudang sepi. Dan beberapa saat kemudian, Mirsa tersadar dalam keadaan ketakutan. Ia berteriak sambil memukul pintu gudang, berharap ada siapapun yang mendengarnya. Namun sayangnya semua itu tak ada respon. Ia pun terdiam sejenak, berdoa agar ada keajaiban datang menolongnya. Hingga akhirnya ia mendengar suara orang-orang yang sedang berbincang serius. Diam-diam Mirsa mengintip dari lubang ventilasi, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok Reza sedang berdiskusi dengan orang-orang yang diduga anak buahnya. Pria yang membekapnya tadi berkata bahwa ia sudah menemukan target yang siap dieksekusi. Mendengar itu, Reza mengangguk tanda setuju. Mirsa begitu terkejut, ia tak menyangka pria sebaik Reza ternyata diam-diam adalah penculiknya. Dalam pikirannya, kebaikan Reza hanyalah pura-pura demi mewujudkan rencananya. Padahal prasangka itu sebenarnya salah besar. Reza sama sekali tidak berniat jahat pada Mirsa. Justru ada rencana lain yang belum ia ketahui. Kini Mirsa harus berusaha mencari cara agar bisa keluar dari tempat berbahaya itu.